Shalom Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang Paskah atau Pasyak, Pesyak begitu ya, yang dalam artinya adalah Passover atau melewatkan atau ya kalau dalam arti pasifnya adalah dilewatkan. Dan mari kita lihat ayat-ayat yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita bisa di sini Bapak Ibu semua dalam Yesaya 31 ayat yang kelima, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Kata menjauhkan dari celaka itu menggunakan bahasa asli yang sama yaitu kesyah, yaitu adalah melewatkannya dari celaka. Ya, Anda bisa lihat di sini. Dan sebelum kita nanti saya tahu kita akan membahas dari Keluaran yang ke-12, tapi sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu melihat dari Kejadian 22. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mengetahui bahwa Kejadian 22 itu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Tapi mari Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya terlebih dahulu dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu Ben yang tunggal, yahid, ya. Kata tunggal di sini menggunakan bahasa asli ada yahid, itu benar-benar satu tunggal, jadi berbeda dengan yang kita pernah pelajari dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, bisa dikatakan Syama Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Di sana menggunakan kata Ehad, Ehad itu adalah Esa, itu adalah satu kesatuan. Tapi dalam Kejadian 22 ayat yang kedua ini dikatakan dengan jelas, ambillah anakmu yang yahid, yang tunggal, yang engkau kasihi, ahaf. Perlu Bapak Ibu ketahui, kata kasih pertama kali muncul dalam firman Tuhan, itu ada dalam Kejadian 22 ini, Kejadian 22 ayat yang kedua ini. Jadi dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu ya, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau Anda mengingat bagaimana ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, begitu ya, itu ada suatu suara dari sorga yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. So, ini sebuah konektivitas, ini sebuah nubuatan yang berkata bahwa Abraham, apa yang Abraham lakukan itu adalah gambaran dari nubuatan bagaimana seorang bapa di sorga mempersembahkan anaknya yang tunggal yang Bapa kasihi. Dan kita kembali ke dalam Kejadian 22, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ketiga, Anda juga bisa mengetahui bahwa Yerusalem, Golgota itu juga ada di pegunungan Moria, ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Olah dalam bahasa Ibrani-nya, tapi kalau dalam bahasa Greek-nya, dalam terjemahan Septuaginta begitu ya, kita dapat mengetahui bahwa kata korban bakaran itu menggunakan bahasa Greek-nya itu adalah Holocaust. Saya tahu Bapak Ibu Holocaust itu adalah Bapak Ibu pasti lebih sering mendengarnya di dalam sejarah mengenai Perang Dunia Kedua, bagaimana kamp konsentrasi Nazi, bagaimana Hitler itu membantai, menggenosida sepertiga dari orang-orang Yahudi, begitu ya, kurang lebih 6 juta orang Yahudi itu mati di Holocaust, mati di kamp konsentrasi Nazi. Dan makna dari Holocaust itu sendiri adalah korban bakaran, di mana korban bakaran itu adalah engkau harus mempersembahkan seluruhnya, seutuhnya, ya. Itu adalah makna dari Holocaust, makna dari korban bakaran. Anda bisa lihat pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Moria itu adalah pegunungan. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak pada salah satu gunung di pegunungan Moria. Ingat ya, tadi saya sudah katakan bahwa Yerusalem itu juga di pegunungan Moria, pegunungan Moria.
Dan Golgota itu juga ada di salah satu pegunungan Moria. So, kita bisa lihat di sini, kembali Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dari sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lebih lanjut kita dapat melihat dalam ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu, ya Anda bisa lihat ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya, salah satu gunung yang dimana dia harus mempersembahkan Ishak itu sudah kelihatan oleh Abraham. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu, tolong perhatikan Bapak Ibu, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini adalah suatu perkataan iman dari Abraham. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, ini perintahnya adalah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, sebagai holocaust. Tapi Abraham berkata apa? Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu di sini. Tinggallah kamu di sini, dia berkata kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu, perhatikan ini kalimat iman Abraham, sesudah itu kami kembali kepadamu. Oke, ya ini adalah sebuah kalimat iman dari Abraham. Lanjut ayat yang ke-6 Anda bisa lihat, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, Abraham mengambil kayu untuk holocaust itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Ya, ini adalah gambaran bagaimana anak itu memikul kayu salib gitu ya menuju salah satu pegunungan Moria, salah satu gunung di pegunungan Moria. Oke, dan memikulkan ikan bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat kalimat yang masih tersisa dalam ayat yang ke-6 ini. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, kalau Anda melihat dalam Amos 3 ayat yang ketiga, di sini dikatakan apa? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi ini menggambarkan bagaimana Bapak dan anak sudah berjanji, begitu ya, untuk bersama-sama mempersembahkan sang anak. Dan anak juga tahu, Ishak juga dengan sadar bahwa dia yang akan dipersembahkan di pegunungan Moria sebagai korban bakaran. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amos 3 ayat yang ketiga kembali berkata apa? Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini sebuah teka-teki untuk kembali merujuk kepada apa yang Abraham dan Ishak lakukan. Lebih lanjut kita dapat melihat dalam ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba? Ya, kalau Anda bisa lihat, Bapak Ibu, bahasa aslinya adalah seh dalam bahasa Ibrania. Di manakah anak domba untuk untuk holocaust itu, untuk korban bakaran itu? Dan Anda bisa lihat Bapak Ibu, saud Abraham ini adalah sebuah jawaban, sebuah kalimat nubuatan. Abraham berkata apa? Saud Abraham, Allah yang akan yare gitu. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Anda bisa lihat ya, Abraham bernubuat bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran, perhatikan, untuk korban bakaran bagi Allah, baginya sendiri. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jelas tidak jawabannya. Jelas Abraham dan Ishak sudah berjanji, so mereka berdua dapat berjalan bersama-sama. Ya, Anda bisa kembali. Ingat Bapak Ibu, ayat yang ke-8, Abraham bernubuat bahwa Allah yang akan menyediakan sendiri baginya anak domba bagi Allah itu sendiri. Oke?
Ayat ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ke-11, tadi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik, setiap kali Tuhan menyebut namamu 2 kali, itu ada sesuatu yang penting yang Tuhan ingin tanamkan. Ada suatu pesan yang penting yang ingin Tuhan sampaikan. Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Oke? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ada sesuatu hal yang penting yang ingin Tuhan sampaikan. Anda bisa membaca Abraham, kita akan bahas. Anda bisa membaca sendiri nanti Samuel, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Anda juga bisa membaca sendiri Saulus, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Oke? Tapi pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang yahid kepadaku. Bapak Ibu, ini bukan sebuah statement dari Tuhan seperti Tuhan baru terkaget begitu ya. Oh, Abraham, oh, ternyata kamu mau ya mempersembahkan anakmu yang tunggal. Bukan, itu bukan statement seperti itu, tapi ini adalah sebuah statement yang berkata apa? Abraham, bukan kamu yang akan mempersembahkan anakmu yang tunggal, bukan. Tetapi aku yang akan mempersembahkan anakku yang tunggal. Ini sebuah statement dari Tuhan, ini sebuah pesan dari Tuhan kepada Abraham. Abraham, stop. Jangan bunuh anak itu. Karena bukan kamu yang akan membunuh anakmu. Tetapi akulah yang akan mempersembahkan anakku yang tunggal. Ya, ini sebuah statement dari Tuhan. Dan Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor ail. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai sebagai holocaust, sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu kalau Anda lihat kembali, Anda bisa lihat dalam ayat yang ke-8, apa yang dinubuatkan oleh apa yang ditanya oleh Ishak dan apa yang menjadi jawaban Abraham itu adalah sebuah nubuatan. Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, gitu ya, di mana anak dombanya? Di mana anak dombanya? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba baginya sendiri. Dan Anda bisa lihat ketika Abraham menoleh ke belakang, Abraham melihat ke belakang gitu ya. Yang dilihat Abraham adalah bukan anak domba, tapi yang dilihat Abraham adalah domba jantan. Anda bisa lihat dalam bahasa aslinya dikatakan ail. Jadi nubuatan Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan baginya sendiri anak dombanya, apakah sudah tergenapi dalam ayat yang ke-13? Jawabannya belum. Jawabannya belum Bapak Ibu. Karena apa yang dinubuatkan Abraham di ayat yang ke-8 itu baru digenapi di Golgota. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Dan Abraham menamai tempat itu Anda bisa lihat Jehovah Jireh. Ya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan apa? Tuhan akan menyediakan baginya anak domba. Oke, Bapak Ibu. So, jangan mengutip ini yang saya perhatikan ya. Orang suka mengutip sama seperti apa yang sudah sampaikan kemarin dalam ketika kita membahas tentang iman begitu ya. Banyak orang mempropagandakan iman untuk hal-hal duniawi, untuk mencapai hal-hal duniawi. Mereka mempropagandakan iman yang begitu murni, tapi mereka mempropagandakannya menjadi untuk mencapai harapan-harapan di dunia ini. Ya, saya sudah sampaikan kemarin iman itu adalah untuk dimuliakan, harapannya adalah dimuliakan bersama Kristus. Dan Anda bisa lihat banyak orang juga mengkhotbahkan menggunakan ayat ini Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jehovah menyediakan rumah baru bagimu. Jehovah menyediakan mobil baru bagimu. Itu bukan Jehovah Jireh Bapak Ibu, itu Jehovah Jaius, begitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa ikuti bahwa
Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, anak domba baginya. Dia akan menyediakan bagi dirinya sendiri anak domba. Mari kita masuk Bapak Ibu ke dalam Keluaran 12. Anda bisa lihat ya dalam Keluaran 12 ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Kalau Bapak Ibu tahu, gitu, ini sedikit latar belakang pengetahuan begitu ya, bahwa ada kalender penciptaan, ada kalender agama. Dan Keluaran 12 ini adalah kalender agama. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal yang ke-8, ke-9 begitu ya, dalam zaman-zaman Nuh gitu ya. Ya sorry lah, dari Kejadian 7, 8, 9, Anda akan mendapati itu di sana juga ada tanggalan-tanggalan dan Anda bisa lihat bahwa itu adalah tanggalan-tanggalan yang saya mesti katakan itu adalah tanggalan penciptaan, tidak sama dengan tanggalan yang dimulai dari Keluaran pasal 12. Karena di Keluaran pasal 12 itu adalah tanggalannya itu adalah dimulai dengan tanggalan agama. Itu adalah jadi gini, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu. Jadi bulan yang ketujuh di saat tahun penciptaan itu akan menjadi bulan yang pertama di tahun agama. Oke ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi bulan ini nih, kalau sekarang kita kalender Gregorian kita bilangnya ini adalah bulan April begitu ya. Tapi kalau dalam dalam orang Yahudi gitu ya, kalender tanggalan orang Yahudi, kalender berdasarkan Keluaran pasal 12, ini adalah ini adalah bulan Nisan atau bulan Abib. Oke. Sedangkan kalau dalam kalender tanggalan penciptaan ini sudah masuk ke bulan yang ketujuh ya. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu, bulan yang ketujuh ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan yang pertama. Ya, Anda bisa lihat di sini. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Bapak Ibu tolong perhatikan tanggal 10 bulan ini. Syarat yang pertama apa? Ambil seekor anak domba. Ambillah anak domba. Oke ya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ambillah anak domba. Apakah engkau mengambil anak domba bagi dirimu dan bagi keluarga? Oke? Ini renungan kita yang pertama. Ambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Perhatikan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya, ini kriterianya, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, ya, tamiim, tidak bercela. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tamiim. Jadi nggak ada celahnya sama sekali. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, bisa lihat lagi ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu, kata pada waktu senja di sini itu bukan pada bahasa aslinya bukan pada waktu senja, tapi sebenarnya adalah di antara senja. Ya. Jadi afternoon itu adalah jam 3 sore. Dan kalau kita tahu begitu ya, memang korban pagi dan korban petang itu kan ada dua, ada korban pagi, korban petang. Korban pagi itu dipersembahkan jam 9 pagi. Saya harap Anda mulai bisa dapatin tipologinya. Korban pagi itu dipersembahkan jam 9 pagi, korban petang itu dipersembahkan jam 3 sore. Ya. Saya harap Bapak Ibu mulai bisa mendapatkan gambaran bahwa semua ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih anak domba itu pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Oke ya. Jadi pada tanggal 14 Nisan jam 3 sore, Anda bisa lihat pada tanggal 14 ya, pada tanggal 14 ya jam 3 sore anak domba itu disembelih, lalu darahnya Anda bisa lihat diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Perhatikan baik-baik, dagingnya
harus dimakan mereka pada malam itu juga. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Ini harus menjadi korban bakaran, ini harus menjadi holocaust. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jadi nggak ada yang boleh kau sisakan, semuanya harus kau bakar, gitu ya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya, itulah Pesach, itulah Paskah bagi Tuhan. Oke, so Anda bisa lihat, kita lihat lagi Bapak Ibu dalam ayat yang sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Yahweh. Ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Darah siapa? Darah anak domba jantan itu. Dan darah anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Oke, Bapak Ibu? Ya, saya tahu gini, buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti seminar akhir zaman yang kami adakan, Bapak Ibu, saya akan bicarakan dan saya yakin Bapak Ibu sudah lebih mudah untuk menangkap. So begini Bapak Ibu, Anda bisa lihat ketika Anda mengambil anak domba, ketika Anda percaya kepada anak domba Allah itu, ya, Anda tidak akan dikenakan murka Tuhan. Anda bisa lihat di ayat yang ke-13 di sini. Ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ayat yang 14, ayat yang di atas, baca dulu. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Anda bisa lihat dalam 1 Korintus 11, ini ayat yang sering dikutip dalam sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Anda bisa lihat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan apa? Roti tak beragi. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukan lagi darah anak domba jantan, bukan, tapi telah dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, tolong Anda lihat di sini, ya. Ini yang warna kuning, ya kuning keorangan ini adalah tanggalan di tahun 2020, Anda bisa lihat, ya. Jadi kita hari ini kan bisa dibilang jam 2 ya, jam 2 di sini, di tanggal 9 April, begitu ya. Ini hari ini itu lagi 14 Nisan, Anda bisa lihat. Oke. Oke ya, saya lanjut dulu. Jadi begini Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Tanggalan Yahudi itu dimulai jam 6 sore. Itu mereka sudah rubah tanggal, ya. Mereka sudah merubah tanggal. Jam 6 sore mereka sudah berubah tanggal. Jadi begini Bapak Ibu ya. Hari ini Anda bisa lihat ya, hari ini jam Hari ini jam 3, nanti jam 6 itu mereka sudah ganti tanggal. Oke. So, Anda bisa lihat ini ya. Jadi saya harap kenapa perhitungannya seperti itu, karena ayat-ayat di sini. Anda bisa lihat jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang dulu ya. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Itu sebabnya hari mereka itu dimulai dari jam 6 sore. Jadi jam 6 sore mereka sudah ganti hari. Ini Anda bisa lihat ayat-ayatnya dari mana dasarnya. Oke. Bapak Ibu, ini saya hanya akan membahas sekilas. Anda bisa lihat tanggal 9 Nisan, begitu ya. Tanggal 9 Nisan itu Yesus ke Betania. Anda bisa lihat ini ayatnya, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan malamnya, gitu ya, malamnya dia udah tanggal 10, jam 6 sorenya, udah malamnya, udah jam 10 itu, udah tanggal 10 itu, Anda bisa lihat bagaimana Yesus diurapi oleh Maria, gitu ya. Saya nggak akan bahas detail di sini. Anda bisa lihat keesokan harinya. Ingat ya, jadilah petang. Jadi dari jam sore sampai jam 6 pagi itu tanggal 10. Besok jam 6 pagi sampai
jam 6 sore itu masih tanggal 10. Oke? Nah, bisa lihat lagi. Tanggal 10 Yesus masuk Yerusalem. Oke? Pak Bu tolong ingat baik-baik, ini Yesus adalah anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 dan Yohanes 1 ayat yang ke-36. Yesus adalah anak domba Allah. Dan kalau Anda perhatikan begitu ya, bagaimana anak domba Paskah itu harus dikurung dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Itu nggak boleh ada catat celahnya Bapak Ibu. Dan Anda bisa lihat bagaimana tanggal 10 Yesus masuk Yerusalem. Oke ya. Anda bisa lihat mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsongnya sambil berseru Hosana. Hosana itu artinya selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Oke, lihat lagi Bapak Ibu. Dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia mengisinya. Ketika ia sudah dekat dan melihat kota Yerusalem itu, ia menangisinya. Perhatikan baik-baik, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti, ya, engkau bukannya mengerti, engkau mengetahui, karena menggunakan bahasa asli adalah ginosko, akar katanya ginosko. Engkau mengetahui, engkau ginosko, gitu, engkau di sini kata egnos, apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Anda bisa lihat ayat yang ke-43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui. Anda lihat, karena engkau tidak mengetahui kairos bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu, dari sini saya melihat bahwa kita bertanggung jawab untuk mengerti setiap nubuatan. Ya, saya ulang Bapak Ibu, kita bertanggung jawab untuk mengerti setiap nubuatan. Anda bisa lihat kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti, engkau mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dalam bahasa asli dikatakan hal itu membutakan matamu, begitu ya. Kadang Anda bisa lihat dalam Roma 11 ayat ke-25, bangsa Israel memang sudah dinubuatkan menjadi bangsa yang buta. Oke? Mari kita lanjut terlebih dahulu. Anda bisa lihat lagi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, jadi ketika dia sampai ke Yerusalem, gitu ya, dia meninjau bait suci. Anda bisa lihat menggunakan bahasa asli hieron. Ingat ya, hieron itu adalah bait suci secara besar, yaitu ruang kudus, ruang maha kudus, termasuk pelataran dan juga serambi Salomo, begitu. Ya, di sana ia meninjau semuanya, tapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Dan bisa lihat, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya, udah tanggal 11 ya, karena dia kembali malam hari, jam 6 sore sudah ganti tanggal 11. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Anda bisa lihat, dan dari jauh, kita masuk ke Markus, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat. Kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengar kata-kata itu. Oke? Lalu tibalah, Anda bisa lihat, lalu tibalah Yesus murid-muridnya di Yerusalem. Jadi dia kembali menuju ke Yerusalem. Anda bisa lihat, sesudah Yesus masuk ke Hieron, ke Bait Allah, mulailah ia mengusir, gitu ya, ekbalein. Dia mengusir orang-orang yang berjual beli di alam Bait Allah. Meja-meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Anda bisa lihat semuanya di sini, saya akan bacakan semuanya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa? Ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepada ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Kembali Bapak Ibu, tanggal 11 setelah dia masuk bait suci,
dia mengusir para penjual pedagang dari Bait Suci. Ingat Bapak Ibu, karena ini mau menjelang Paskah, ya. Ini mau menjelang Paskah. Ingat ada tiga hari raya di mana orang Israel dari seluruh dunia itu harus datang kembali ke Yerusalem, yaitu pada saat hari raya Paskah satu, yaitu, dan yang kedua adalah saat hari raya Pentakosta, dan yang ketiga itu adalah saat hari raya Pondok Daun. Semua orang Israel di belahan dunia manapun harus kembali ke Yerusalem. Oke ya, kita bisa lihat. So, ini adalah momen di mana para pedagang itu banyak sekali karena mereka menjual, mereka menjual domba Paskah dan mereka menjual lain sebagainya, gitu ya. Menjelang malam, tanggal 11 Nisan, menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Oke. Tanggal 12, Anda bisa lihat Bapak Ibu, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, kembali mau menuju kota kota Yerusalem, mereka melihat pohon ara yang kemarin dikutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Oke. Jadi, Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya tahu kalau dalam Matius habis dikutuk langsung kering, begitu ya. Tapi kalau dalam Markus itu tertulis dengan lebih detail, dikutuknya tanggal 11, lalu keringnya itu tanggal 12. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya, Bapak Ibu, saya nggak akan membahas terlalu detail karena saya menitik beratkan justru nanti pada saat hari raya roti tidak beragi, gitu ya. Ini tanggal 10 sampai tanggal 14 saya hanya akan sembari lewat. Anda bisa lihat ada 3 pencobaan yang Yesus alami, yaitu yang pertama oleh orang-orang Herodian, yang kedua itu oleh orang Saduki. Orang Saduki itu hanya percaya Pentatuk. Kalau Pentatuk itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, hanya 3 doang. Hanya 5 doang, gitu ya. Kalau orang Farisi dia memegang seluruhnya, ya, Pentatuk dan juga kitab para nabi, Mazmur, Amsal, semua mereka pegang, gitu ya. Maksudnya mereka mempercayai itu. Oke. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Orang Saduki, orang Farisi itu baru ada. Imam-imam Taurat itu baru ada setelah bangsa Israel pulang kembali dari pembuangan di Babel. Anda tidak akan mendapati dalam perjanjian lama ada orang Saduki dan orang Farisi. Enggak ada. Karena memang mereka belum ada. Orang Farisi dan orang Saduki itu baru ada di Israel. Jadi golongan ini baru ada gitu di Israel setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Bangsa Israel takut salah-salah nanti kita dibuang lagi. Kenapa sih mereka dibuang ke Babel? Karena mereka lalai melakukan tahun Sabat selama 490 tahun. Itu berarti ada 70 tahun Sabat yang mereka lalai lakukan. Itu sebabnya mereka harus bayar di Babel selama 70 tahun. Oke? Dan ketika mereka kembali ke Israel, itulah yang membuat mereka menjadi sangat takut. Jangan sampai kita dibuang lagi, begitu ya. Jangan sampai kita dibuang ke Babel lagi. So, semua hukum Taurat mereka lakukan dengan sangat teliti, sangat detail, bahkan mereka menambahkannya. Mereka menambah-nambahi semuanya sampai banyak sekali. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, ketika Yesus lahir ke dunia ini, gitu ya, 400 tahun setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, itu sudah ada 2 golongan, dan bahkan ada golongan yang ketiga, itu orang Herodian. Jadi orang Herodian itu, ya ini partai politiknya Herodes, begitu ya. Nah, so ya saya mau soroti orang Saduki sama orang Farisi. Baru ada orang Saduki dan orang Farisi. Oke? Dan begini Bapak Ibu, itu sebabnya dalam perjanjian baru, Anda kan nggak akan mendapati dan Anda nggak akan membaca bahwa orang Saduki dan orang Farisi menyembah Allah lain. Enggak, Anda nggak akan mendapati itu. Orang Saduki dan orang Farisi menyembah patung. Anda nggak akan mendapati itu. Karena mereka sudah sangat takut. Jangan-jangan nanti kita dibuang lagi. Begitu ya. Anda nggak akan mendapati orang Saduki dan orang Farisi kawin campur dengan penduduk sekitar. Enggak ada. Anda nggak akan mendapati hal seperti itu. Oke? So, ada 3 pencobaan yang Yesus alami. Anda bisa baca sendiri Bapak Ibu ya dalam Matius 22. Ingat Bapak Ibu, anak domba Paskah dikurung dari tanggal 10 sampai tanggal 14, itu dicari cacat celahnya. Ada nggak cacat celahnya? Kalau ada cacat celahnya, tidak boleh dipersembahkan. Ingat ya, anak domba Paskah itu tidak boleh bercela. Dalam bahasa aslinya dikatakan tamiim. Kata yang sama dengan dalam Kejadian 6 ketika Tuhan melihat Nuh. Nuh itu tamiim. Tidak cacat
secara fisik sama sekali. Oke ya. Anda bisa lihat. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan, mereka menyuruh murid-muridnya. Nah, saya bisa cepat saja, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Bapak Ibu, saya tahu ayat ini sering digunakan untuk khotbah tentang perpuluhan, begitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil esensi yang paling penting dari kisah ini, dari pencobaan yang Yesus alami ini. Mari kita lihat. Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang hipokrit, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Kepada Yesus mereka bawa satu dinar. Anda bisa lihat dalam gambar ini. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Anda bisa lihat ya. Ini pertanyaan Yesus. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Bapak Ibu, kalau pakai bahasa aslinya, itu sebenarnya bukan berikanlah, tetapi kembalikanlah. Kembalikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu kembalikan kepada Kaisar. Dan kembalikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu orang-orang suka menggunakan ayat ini untuk khotbah tentang perpuluhan, begitu ya. Khotbah tentang untuk membayar pajak. It's okay. Bahkan kalau Anda mengkhotbahkan ini untuk membayar pajak, saya lebih setuju dibandingkan Anda mengkhotbahkan ini untuk perpuluhan, begitu ya. Bapak Ibu tolong lihat baik-baik di sini. Kembalikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Kembalikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Anda bisa lihat. Kata kuncinya ada di gambar dan tulisan. Gambar dan tulisan. Ini pertanyaan Yesus. Gambar dan tulisan siapakah yang terdapat dalam uang logam ini? Gambar dan tulisan Kaisar. Oke, kembalikan kepada Kaisar. Ini sama seperti Tuhan sedang bertanya, gambar dan tulisan siapakah dirimu? Jawabannya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani katakan selem demot, begitu ya. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan, berarti jawabannya gambar. Gambar siapakah dirimu? Gambar Tuhan. Tulisan siapakah dirimu? Sebelum kau lahir, Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan engkau alami. Tulisan siapakah dirimu? Kembali Bapak Ibu jawabannya, tulisan Tuhan. Lihat jawabannya, gambar dan tulisan Kaisar. Kembalikan kepada Kaisar apa yang menjadi gambar dan tulisan Kaisar. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi gambar dan tulisan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu, hidupmu bukan milikmu lagi. Karena engkau sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Sang Raja. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Oke. Nah, bisa lihat Bapak Ibu, Matius 22 itu adalah khotbah terakhir untuk publik, Matius 23 itu khotbah terakhir untuk pemimpin, ya untuk para leaders, untuk para dalam hal ini maaf kata begitu ya, Yesus berkata ini adalah hipokrit, ini adalah orang-orang munafik. Dan Matius 24 dan 25 ini adalah khotbah terakhir untuk murid-murid. Oke? Anda bisa lihat Bapak Ibu ayat yang 26, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Jadi udah selesai nih ya. Udah selesai, tanggal 12, Anda bisa lihat. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ini kata-kata Yesus ya. Nyambung ya. Nyambung nih dari ayat 1, ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Anda bisa lihat, hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai 2 hari lagi. Oke? Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu, pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Imam-imam kepala ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Pak Bu, tolong perhatikan baik-baik. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan. Jangan pada waktu Paskah. Jangan pada waktu hari raya roti tidak beragi. Jangan. Supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Pak Bu, tolong lihat baik-baik ya. Tolong perhatikan baik-baik. Manusia ini berencana untuk menangkap Yesus, membunuh Yesus, jangan pada waktu perayaan. Oke.
Sedangkan kalau Anda baca dalam Imamat pasal yang ke-23, ini adalah hari-hari rayaku untuk memperingati aku, kata Tuhan. Manusia berencana, jangan pada saat hari raya deh. Tetapi Tuhan bilang, aku akan datang ke Yerusalem, aku akan mati di Yerusalem. Akulah anak domba Paskah itu. Anda bisa lihat Bapak Ibu, tanggal 13 Nisan sudah mulai jam 6 petang ya, karena jam 6 sore itu sudah masuk tanggal 13. Kemudian pergilah Yesus kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Anda bisa lihat dia ingin menyerahkan Yesus dan dia mendapatkan 30 uang perak, gitu ya. Anda bisa lihat, kita nggak akan bahas ini terlalu detail. Ini maka tibalah hari raya roti tidak beragi, itu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Anda bisa lihat ya, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Oke, ini masih jam 13 ya, masih tanggal 13, udah ya mungkin udah mau jam 6 sore begitu ya, karena begitu jam 6 sore begitu udah jam 6 sore, Anda ingat ya, sorry ya, saya mundur sedikit, sorry kalau saya terlalu cepat. Ini malamnya, ini udah kebesokan paginya. Ya, atau udah entah kebesokan paginya atau mungkin udah siang menuju sore atau sore sudah menuju malam, karena di sini tidak ditulis. Gitu ya. Oke. Pada hari pertama dari hari roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah. Oke. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang tugas Yesus pada mereka dan mempersiapkan Paskah. Anda bisa lihat Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Anda bisa lihat ya, ini sudah jam 6 sore. Yesus udah tanggal 14 Nisan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Anda bisa lihat, saya kasih lagi, setelah hari malam datang Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Oke, Bapak Ibu, jadi Anda bisa lihat perjamuan terakhir itu tanggal 14. Di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Bapak Ibu, Anda bisa lihat lagi, 14 Nisan, Bapak Ibu, Taman Getsemani, Anda bisa lihat, ini menuju tengah malam, gitu ya, tengah malam 14 Nisan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, perhatikan baik-baik, jikalau sekiranya mungkin, biarlah tawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Cawan ini adalah cawan yang Bapak berikan kepada Yesus. Ini adalah cawan Yesus. Ini cawan yang Yesus harus minum. Anda lihat lagi Bapak Ibu ya. Lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oke. Dan yang ketiga kali Anda bisa lihat, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Pak, Bu, Anda bisa lihat di statement yang pertama, Yesus berkata apa? Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Statement yang kedua, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Oke. Bapak Ibu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu minum cawan yang Bapak berikan kepadanya. Saya tahu Bapak Ibu, doa Yesus tidak populer, doa yang Yesus ajarkan tidak populer, lebih populer doa yang diajarkan oleh manusia-manusia begitu ya. Tapi karena memang orang lebih senang meminum cawan yang bukan Bapa berikan. Orang lebih senang bukan meminum cawan Yesus. Orang lebih senang meminum yang lain-lain. Padahal lihat Bapak Ibu, ke dalam statement yang ketiga, kata Yesus pada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini makin lama Yesus makin yakin, makin kuat gitu ya, makin dikuatkan bahwa aku memang harus minum cawan yang Bapak berikan kepadaku. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Markus 10, saya sengaja ambil dalam Markus pasal yang 10, Anda bisa lihat, tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Bapak Ibu, kita akan meminum cawan Yesus, tolong lihat ayat ini baik-baik, kita akan meminum cawan Yesus, dan kita akan dibaptis dengan baptisan yang Yesus sudah terima.
Oke ya. Ini Markus 10, ini statement Yesus ketika dia belum naik kayu salib, ketika dia belum dibaptis dengan baptisan api, tapi Anda bisa lihat, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Oke? Yesus ditangkap Bapak Ibu 14 Nisan gitu ya, tengah malam. Yesus diadili dari tengah malam sampai pagi dan Anda bisa lihat statement terakhir Pilatus. Saya sengaja memberikan statement terakhir Pilatus di sini. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang. Oke, ingat, ingat Bapak Ibu, Keluaran 12. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kurung dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Sembelih anak domba itu pada saat menjelang senja. Oke? Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku tidak mendapati cacat celah apapun pada anak domba Allah ini. Yesus naik kayu salib. Ingat Bapak Ibu, Yesus naik kayu salib jam 9 pagi. Itu saat di mana bangsa Israel sedang mempersembahkan korban pagi. Oke, jam 9 pagi Yesus naik kayu salib. Ada kegelapan 3 jam, Anda bisa lihat ya, jam 12 itu ada kegelapan. Selama 3 jam. Jam 3 sore. Oke ya, sekarang tepatnya jam 3 sore begitu ya. Anda bisa lihat sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Oh sorry, ini masih kira-kira pukul 12. Oke, saya next dulu. Nah ini ya. Lalu Yesus menyerahkan rohnya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan bukan nyawaku, tapi kuserahkan rohku, pneuma. Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Pak, Bu, Anda bisa lihat Yesus tidak mati, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Oke, Anda bisa lihat statementnya, sebabnya kenapa Pilatus kaget mendengar bahwa kabar bahwa Yesus sudah mati, ya. Kalau Anda lihat nanti di bawah-bawah. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ingat, dia akan terhitung bersama di antara penjahat-penjahat, gitu ya. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Anda bisa lihat, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dalam Keluaran 12 ayat ke-46, Anda bisa lihat, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Oke? Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Bapak Ibu, Anda bisa lihat, ini statement dari Yohanes Pembaptis ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Oke? Bapak Ibu, ini sudah 14 Nisan jam 3 sore, Anda bisa lihat. Sementara itu hari mulai malam, ya, sudah mau mulai malam. Jadi bukannya sudah malam, tapi baru mau mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, menjelang hari raya roti tidak beragi. Ingat ya Bapak Ibu ya, Yesus disalib itu 14 Nisan jam 3 sore. Itu artinya adalah 3 jam lagi, mereka sudah ganti hari. Tanggal 15 Nisan itu adalah hari raya roti tidak beragi. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Anda bisa lihat, ya, dia meminta mayat Yesus. Ini saya nggak akan terlalu detail. Nah, Anda bisa lihat Bapak Ibu ya. Setelah itu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus juga datang dan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti seminar akhir zaman yang kami adakan, tolong lihat baik-baik ke depan. Anda pasti pernah melihat sebuah materi yang kami sampaikan mengenai replacement teologi, begitu ya. Bapak Ibu, ini ada sebuah Council of Nicaea, gitu ya, konsili Nicaea
gitu ya. Ini tahun 325 di Turki. Ingat Bapak Ibu, kekristenan itu dianiaya dari tahun 30 ya dari tahun 32 Masehi sampai tahun 313 Masehi. Kekristenan berhenti dianiaya. Ya, tidak dianiaya lagi, gitu ya. Itu sebabnya baru ada konsili Nisea itu tahun 325. Tapi apa yang terjadi ketika ada konsili Nisea tahun 325? Anda bisa lihat, mereka mengubah perayaan kebangkitan Yesus Kristus yang bertepatan dengan hari raya Yahudi, yaitu buah sulung. Mereka ganti namanya menjadi Easter dalam upaya untuk memisahkannya dari perayaan Yahudi. Oke? Karena sangat tidak wajar bahwa pada perayaan yang paling suci ini, Yesus mati, Yesus bangkit, kita harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Untuk selanjutnya, marilah kita tidak memiliki similaritas dengan para penjahat. Ingat, ya, saya sudah pernah sampaikan dalam replacement teologi, tanggal resmi Easter ditetapkan pada hari Minggu atau seminggu setelah hari Minggu setelah Paskah. Paskahnya orang Yahudi. Dan bahwa semua orang yang merayakan Paskah akan dianggap laknat. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam Hari Raya Roti Tidak Beragi, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, begitu ya. Nih, saya mau cerita sedikit saat saya masih sekolah minggu dulu, saya pernah ada lomba Paskah, begitu ya. Jadi ada lomba Paskah, disuruh melakukan prakarya, membuat sebuah prakarya Paskah. Dan ketika saya membuat prakarya Paskah, ya saya masih sekolah minggu begitu ya, saya tanya kepada papa saya gitu ya, Pak, saya ada lomba Paskah nih gitu. Disuruh membuat prakarya dan papa saya membantu saya, pada akhirnya kami membuat sebuah ini saya kasih gambaran aja ya gitu ya. Kami membuat papan kayu, lalu ada batang-batang es, kami beli es krim 6 gitu. Lalu batang es krimnya kami makan tentunya gitu ya. Lalu batang-batang es krim itu kami buat menjadi salib. Ada tiga salib begitu ya. Terus kami remas koran, koran-koran kami remas, kami rendam dalam air, habis itu kan jadi kering gitu kan. Kami rendam dalam air, kami bikin jadi bubur koran itu, lalu kami pokoknya singkat kata kami bikin koran-koran itu menjadi bukit. Jadi bukit, dan bukitnya itu kami letakkan di atas triplek gitu ya. Yang triplek, dan es krim batang-batang es krim berbentuk salib itu kami tancapkan kepada koran-koran gundukan koran tersebut gitu ya. Saya bawa, dan Anda tahu saya juara berapa? Saya juara 3. Dalam perlombaan prakarya Paskah itu saya juara 3, Bapak Ibu. Oh, dan ketika saya juara 3, saya pengen tahu dong yang juara 1 seperti apa, yang juara 2 seperti apa. Ya, dan pada hasilnya adalah juara 1 dan juara 2 itu adalah kelinci narik gerobak isi telur. Oke. Itulah prakarya yang memenangkan perlombaan Paskah. Anda mungkin berkata bahwa si Jeremia sakit hati kali ya, sampai sekarang dia masih ingat begitu ya. Bukan masalah sakit hatinya Bapak Ibu, tapi yang saya bingung gitu ya. Saat itu saya masih anak sekolah minggu gitu ya. Yang saat itu saya bingung adalah apa hubungannya ya kelinci dan telur. Saya ingat ya, ini anak sekolah minggu yang polos, nggak tahu apa-apa begitu. Saya nggak tahu apa-apa, lalu ya udah, saya menyimpan itu dalam hati. Saya pulang selesai sekolah minggu, saya ditanya oleh papa saya, juara berapa begitu ya, menang nggak gitu ya, menang. Juara berapa? Juara 3. Oh ya udah, papa saya juga nggak tanya juara satunya bikin apa, juara 2-nya bikin apa, saya juga nggak cerita juara satunya itu bikin apa, juara 2-nya bikin apa. Tapi ketika saya sudah mulai mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu, yuk mari saya mau ajak Bapak Ibu kita menjadi dewasa dalam Tuhan gitu ya. Saya nih ya, Pak Suwanda, halo halo, Pak Suwanda, tes, bentar Ya, ya. ya, ya. Ini layar saya kelihatan nggak? Ya. Bible Works saya kelihatan di depan? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Bapak Ibu, saya akan search depan Bapak Ibu semua nih ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat di depan mata kepala Bapak Ibu. Saya akan search kelinci. Oke. Mari kita lihat, kelinci ada muncul 2 kali dalam firman Tuhan, sepanjang firman Tuhan kelinci muncul 2 kali. Mari kita lihat dalam Imamat 11 ayat yang ke-6.
Juga kelinci memang membawa biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Oke. Kelinci itu haram. Anda bisa lihat lagi dalam Ulangan 14 ayat yang ke-7. Kelinci itu haram bagimu. Oke. So, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan tidak ada kelinci. Dalam Paskah tidak ada kelinci. Dalam Paskah tidak ada telur. Anda mau dalam perjanjian lama kek, dalam perjanjian baru kek, nggak ada. Anda jangan berkata bahwa telur itu adalah lambang kelahiran baru dan segala macamnya. No, 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 itu bukan sebuah lambang yang biblical. Ingat ya, abis ini kita mau bahas hari raya roti tidak beragi. Nanti kita akan bahas ragi itu apa. So, saya tolong lihat baik-baik ke layar Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menggambarkan kelinci dengan telurnya begitu ya. Bapak Ibu kalau anda ini mau sedikit sabar nih, saya mau kasih Bapak Ibu untuk melihat begitu. Kelinci dan telurnya itu adalah pasangan dari Dewi Ishtar, ya, Dewi Asyera, Asyitoret kalau kalau dalam perjanjian lama begitu ya, Asyera gitu ya. Anda akan mendapati hal itu yang sama. Kalau kalau dalam perjanjian baru Anda akan mendapati Artemis, itu adalah dewi kesuburan. Nah, Anda bisa lihat sebentar saya tampilkan ya. Yes, ini dia. Oke. Kelinci ya, Anda bisa lihat kelinci. So, Bapak Ibu, ini adalah kelinci itu adalah pasangan Dewi Asyera dan ketika mereka having sex, yang lahir dari hasil perkawinan mereka itu adalah telur. Oke, itu adalah lambang kesuburan. Ya, Bapak Ibu. So, ini yang saya sampaikan dan saya juga sampaikan Bapak Ibu dari berdasarkan ayatnya. So, saya harap Bapak Ibu bisa membedakan mana yang pengajaran dari firman Tuhan yang berdasarkan pada firman Tuhan, mana yang berdasarkan dari manusia-manusia.